Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Video kali ini saya merangkum alur film Darah Garuda yang rilis pada tahun 2010, yaitu kelanjutan dari video sebelumnya yang merupakan sequel dari film Merah Putih. Bagi yang belum nonton alur film Merah Putih, linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Sebelum masuk ke alur ceritanya, silakan ambil posisi santai dan dengarkan baik-baik alur film Darah Garuda. Adegan pembuka, kita diperlihatkan seorang Mayor Van Gardner yang akan masuk ke dalam sebuah area perkebunan kopi yang dijaga ketat oleh tentara Belanda. Ternyata di bagasi mobil itu terdapat Dayan yang mengancam Mayor dengan pistol agar Mayor menuruti perintahnya. Tak lama kemudian, sebuah truk datang yang dikendarai oleh pejuang Indonesia. Rupanya Marius dan Amir sedang menyamar menjadi prajurit Belanda, sedangkan Thomas bersembunyi di atas truk. Beruntungnya petugas tidak menaruh curiga pada mereka dan mengizinkan mereka masuk ke area perkebunan. Di area perkebunan kopi terlihat ada Melati dan Senja. Tapi tentara Belanda datang mengganggu seorang wanita yang bernama Lastri. Sementara Mayor Van Gardner berhasil melarikan diri saat Dayan lengah. Senja sangat senang bertemu dengan Thomas yang akan menyelamatkannya dari kerja Rodi. Tapi Mayor datang mencegat aksi mereka. Mayor mengancam akan membunuh mereka semua jika tidak mau menyerah. Tiba-tiba Amir dan Marius datang di saat yang tepat menembaki pasukan Belanda. Lalu mereka berhasil membawa pergi Senja dan Melati. Tapi dalam perjalanan truk mereka kehabisan bahan bakar, sehingga mereka semua terpaksa jalan kaki ke hutan untuk menghindari kejaran pasukan Belanda. Saat malam tiba, mereka beristirahat dengan menyandra salah satu tentara Belanda. Tak disangka Lastri menembak tentara Belanda yang sebelumnya telah melecehkannya. Saat mereka semua sedang tertidur, Lastri memilih untuk kembali ke perkebunan meski sempat dicegah oleh Senja. Lastri mengatakan kalau dirinya tidak mau mati sia-sia melawan Belanda. Lalu Senja teringat akan masa lalunya ketika ia melihat kedua orang tuanya tewas dihabisi oleh amukan massa karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Di saat matahari telah terbit, mereka melanjutkan perjalanan. Namun pasukan Amir diserang oleh pejuang lain. Mereka menduga pasukan Amir adalah mata-mata Belanda. Beruntungnya Dayan berhasil menahan prajurit yang bernama Sersan Yanto. Amir memberitahu kalau dirinya ingin bertemu dengan pasukan Jenderal Sudirman. Yanto lalu mengantar mereka ke kamp pasukan Jenderal Sudirman dan mereka bertemu dengan Mayor Fadli. Mayor Fadli sangat terkesan dengan aksi yang dilakukan pasukan Amir sebelumnya. Menurutnya, strategi yang dibuat oleh Amir sangatlah luar biasa karena menyerang pasukan Belanda di waktu siang hari dengan jumlah pasukan dan persenjataan yang sedikit. Karena itu, Mayor Fadli mengangkat Amir menjadi kapten dan yang lainnya menjadi letnan. Mayor Fadli kemudian memberi sebuah misi untuk Kapten Amir dan pasukannya. Misi Kapten Amir yaitu menghancurkan pembangunan lapangan udara Belanda sebelum pembangunan tersebut selesai. Misi ini sangat penting untuk menghentikan pasukan Belanda menguasai langit Jawa Tengah. Karena jika misi ini gagal, pejuang Indonesia akan kesulitan melawan Belanda. Sersan Yanto kemudian mengajak kapten untuk melihat pasukan khusus. Salah satu bocah bernama Budi dianggap sebagai penembak jitu terbaik dalam pasukannya. Yanto menyuruh Budi untuk menjelaskan 5 petunjuk besar Jenderal Sudirman. Para tentara revolusi harus punya keyakinan pada kekuatan sendiri, harus menegakkan disiplin angkatan bersenjata, harus melawan siapapun yang mencoba menguasai kita, harus membela tanah air, harus berjuang hingga titik darah penghabisan. Selesai, Kapten. Kemudian Kapten Amir meminta Sersan Yanto untuk segera menyiapkan pasukannya dalam waktu 2 jam. Semua prajurit bersiap menjalankan misi. Sebenarnya Kapten Amir berat hati untuk meninggalkan istrinya. Namun Kapten Amir harus melaksanakan tugas untuk berjuang membela negara.
Di tengah jalan, Kapten Amir berhenti untuk menunaikan ibadah sholat. Sersan Yanto menanyakan apakah pasukan Kapten Amir bisa dipercaya. Yanto mengatakan kalau pasukannya pernah diserang karena ada salah satu prajurit yang menjual informasi kepada pasukan Belanda. Sersan Yanto mengira salah satu bawahan Kapten Amir adalah mata-mata Belanda. Karena tidak ada bukti yang kuat, Kapten Amir tak percaya dengan apa yang dikatakan Sersan Yanto. Setelah itu, Kapten Amir dan pasukannya kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan Belanda dan pertempuran tak bisa terhindarkan. Di pertempuran itu, pasukan Amir banyak yang gugur. Dengan terpaksa, mereka harus mundur bersama pasukan yang tersisa. Kita serbu mereka sampai mati. Yang benar saja, Thomas. Mereka berusaha kabur dengan mobil yang dikendarai Marius. Namun sayangnya, Dayan tak bisa diselamatkan. Dayan! Thomas sangat marah akan menghajar Marius karena meninggalkan Dayan sendirian. Tak lama, Budi melihat tentara Belanda mengejar mereka. Kapten Amir menyuruh pasukannya untuk membagi menjadi 2 kelompok. Sersan Yanto akan membawa mobil untuk mengalihkan perhatian Belanda. Sedangkan Kapten Amir dan yang lain akan melintasi hutan dengan jalan kaki. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Kapten Amir dan pasukannya dikepung oleh sekelompok warga setempat. Mereka lalu ditahan dan dibawa ke sebuah desa untuk menghadap Kiai yang memimpin kelompok tersebut. Kapten Amir berusaha meyakinkan Pak Kiai bahwa mereka adalah pejuang Indonesia. Namun Pak Kiai tidak yakin dengan kemampuan pasukan Amir, karena tidak mungkin mengalahkan pasukan Belanda hanya dengan beberapa prajurit. Kapten Amir mengatakan dengan izin Allah, pasukannya mampu mengalahkan Belanda yang menjajah tanah air kita. Mendengar hal itu, Pak Kiai akan sholat istikharah dan meminta pasukannya untuk tetap mengawasi pasukan Amir. Sin beralih ke markas Belanda, ternyata Dayan masih hidup. Mayor Van Gardner menginterogasi Dayan agar memberitahu tujuan pasukan Kapten Amir. Karena tak memberikan jawaban, Dayan harus menanggung derita siksaan. Dan tiba-tiba Sersan Yanto datang. Ternyata Yanto adalah pengkhianat yang selama ini membocorkan informasi penting kepada pasukan Belanda. Yanto berusaha menghasut Dayan untuk bergabung saja ke pasukan Belanda. Tapi jiwa nasionalisme seorang Dayan masih melekat dalam dirinya. Dayan rela mati daripada harus mengkhianati negara. Mendengar hal itu, Mayor Van Gardner memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Dayan, lalu membuangnya di pinggir jalan. Beruntungnya nyawa Dayan berhasil diselamatkan oleh Lastri dengan mengobati lukanya. Sementara Kapten Amir dan pasukannya telah dibebaskan dan diberikan perlengkapan perang oleh Pak Kiai. Singkat cerita, Thomas dan Senja sudah sampai di kota. Saat mereka sedang melewati tempat prostitusi, mereka tak sengaja menguping pembicaraan Mayor Van Gardner dengan anak buahnya. Senja dan Thomas kembali ke markas untuk menyampaikan apa yang didengarnya kepada Kapten Amir. Senja yang mengerti bahasa Belanda, ia memberitahu rencana Mayor Van Gardner yang menugaskan semua tentaranya untuk menjaga gudang senjata, bahan bakar, dan lapangan udara. Mendapat informasi itu, mereka berencana menyerang markas Belanda. Karena saat itu markas Belanda sedang tidak dijaga ketat. Thomas ditugaskan untuk melakukan serangan dengan menyusup ke markas Belanda. Ketika Thomas sedang memasang bom, Budi terciduk oleh tentara Belanda. Beruntungnya Thomas berhasil menyelamatkan Budi. Akibat suara tembakan itu membuat semua tentara Belanda bergegas menuju sumber suara. Sedangkan Yanto berpura-pura sedang ditawan oleh Belanda agar dirinya tidak dicurigai oleh Thomas. Saat mereka meninggalkan markas, tak disangka Rashid ditembak oleh Yanto.
Mengetahui Yanto telah berkhianat, Thomas sangat murka. Namun Thomas tidak mengejar Yanto karena sebentar lagi bom akan meledak. Dan akhirnya mereka berhasil menghancurkan markas Belanda. Mayor Van Gardner yang berada di lapangan udara sangat kaget setelah mendengar suara ledakan dari markasnya. Lalu Mayor Van Gardner menyuruh pasukannya menuju markas. Melihat kesempatan itu, Kapten Amir dan pasukannya segera menuju ke lapangan udara. Sementara Dayan yang sudah mulai pulih meminta izin kepada Lastri untuk bertempur. Thomas ditugaskan untuk memasang bom di gudang bahan bakar, sedangkan Kapten Amir bertugas memasang bom di menara. Dan Marius ditugaskan untuk meledakkan pesawat. Setelah mengetahui pejuang Indonesia sedang berada di sana, Mayor Van Gardner dengan cepat membunyikan alarm. Tak lama, para prajurit Belanda keluar untuk menghentikan pejuang Indonesia. Dengan sigap, Kapten Amir segera menyerang mereka. Saat Amir akan menembak Mayor Van Gardner, Thomas berhasil meledakkan gudang bahan bakar. Kemudian, pasukan Belanda menyerang pejuang Indonesia dengan membabi buta. Mengetahui teman-temannya sedang terpojok, Thomas akan mengebom tentara Belanda. Naasnya Thomas tertembak, sedangkan ia sudah menyalakan bom. Dengan keadaan terluka parah, Thomas berusaha lari dari sana. Melihat Thomas yang sudah sekarat, Senja berusaha menyelamatkan Thomas dan Kapten Amir melindungi mereka. Namun sekarang posisi pejuang kita sedang terpojok dan kehabisan amunisi. Mereka hanya bersembunyi di bawah menara dan tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah menunggu ajal menjemput mereka. Dalam situasi seperti itu, Kapten Amir memohon pertolongan kepada Allah dengan cara melakukan sholat. Tiba-tiba Dayan berhasil melumpuhkan prajurit Belanda, lalu menembaki semua tentara Belanda dengan sangat brutal. Seakan-akan kemarahan Dayan sudah tak terbendung lagi. Marius yang melihat Dayan berhasil menghabisi pasukan Belanda, ia memilih untuk menerbangkan pesawat untuk menyelamatkan teman-temannya ketimbang meledakkannya. Mengetahui Marius yang mengendalikan pesawat, Kapten Amir dan lainnya lalu bergegas masuk ke dalam pesawat. Saat Dayan berlari menyusul mereka, tiba-tiba Mayor Van Gardner serta prajuritnya menembaki Dayan. Lalu Thomas melepaskan tembakan untuk melindunginya. Dengan kondisi terluka, Dayan berusaha berlari sekuat tenaga untuk masuk ke dalam pesawat. Tolong berhasil! Dan akhirnya Kapten Amir berhasil menghancurkan lapangan udara Belanda. Bung Karno pernah mengatakan, kemerdekaan hanyalah didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka, merdeka atau mati. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda suka dengan video di channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.